Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Windy Aulia dari TBIB. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Speech Act. Speech Act Theory, meskipun diramalkan oleh pandangan filsuf Austria Ludwig Wittgenstein tentang language games, biasanya dikaitkan dengan filsuf Oxford J.L. Austin. Ide-ide dasar yang dibentuk olehnya pada akhir tahun 1930-an dipresentasikan dalam kuliahnya yang diberikan di Oxford pada tahun 1952 sampai dengan 1954 dan kemudian dalam kuliahnya di Harvard pada tahun 1955. Kuliah-kuliah ini akhirnya diterbitkan secara anumerta sebagai bagaimana melakukan sesuatu dengan kata-kata pada tahun 1962. Setelah kematiannya pada tahun 1960, ide-ide Austin disempurnakan, disistematisasikan, diajukan oleh murid Oxford-nya, filsuf Amerika John R. Searle. Secara sederhana, prinsip sentral dari Speech Act adalah bahwa pengucapan suatu kalimat adalah atau merupakan bagian dari suatu tindakan dalam kerangka pranata dan konvensi sosial. Dimasukkan ke dalam bentuk slogan, ucapan adalah bagian dari perbuatan atau kata-kata adalah bagian dari perbuatan. Selanjutnya, performative versus konstantif. Pada tahun 1930-an, aliran pemikirannya sangat berpengaruh dalam filsafat adalah positivisme logis. Salah satu doktrin sentralnya adalah apa yang sekarang disebut kesalahan deskriptif, yaitu pandangan bahwa fungsi bahasa yang menarik secara filosofis adalah membuat pernyataan benar atau salah. Sebuah versi tertentu dari kekeliruan deskriptif adalah apa yang disebut tesis makna verificationis, yaitu gagasan bahwa kecuali sebuah kalimat dapat setidaknya pada prinsipnya diverifikasi, itu benar-benar tidak berarti. Levinson 1983. Dengan latar belakang filosofis inilah Austin mulai mengembangkan teorinya tentang Speech Act. Austin membuat 2 poin penting. Pertama, dia mencatat bahwa beberapa kalimat bahasa biasa tidak digunakan untuk membuat pernyataan dan karenanya tidak dapat dikatakan benar atau salah. Contohnya, good morning, is he a vegetarian? Put the car in the garage, please. Yang kedua, dan yang lebih penting, Austin mengamati bahwa ada kalimat deklaratif bahasa biasa yang menolak analisis kondisi kebenaran dengan cara yang sama. Maksud dari mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu bukan hanya untuk mengatakan sesuatu, tetapi juga aktif untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, ujaran-ujaran tersebut memiliki aspek deskriptif dan aspek efektif. Oleh karena itu, Austin menyebutnya performatif dan dia membedakannya dari pernyataan atau ucapan pembuatan pernyataan yang dia sebut konstatif. Pada 5.1, A. I Kristen deceive the Princess Elizabeth. B. I know pronounce you husband and wife. C. I sentence you to 10 years in prison. D. I promise to come to your talk tomorrow afternoon. E. I command you to surrender immediately. F. I apologize for being late. Pada 5.2, A. My daughter is called Elizabeth. B. The children are chasing squirrels in the park. C. Maurice Garin won the first Tour de France in 1903. Berbeda dengan 5.2, kalimat deklaratif pada 5.1 memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, mereka tidak digunakan dengan sengaja untuk mengatakan apapun, benar atau salah, tentang keadaan di dunia luar. Dan yang kedua, penggunaannya merupakan bagian dari tindakan. Selain itu, ada 2 perbedaan lebih lanjut antara 5.1a sampai C dan 5.1d sampai I. Yang pertama adalah bahwa sementara 5.1a sampai C adalah bagian dari perilaku konvensional atau ritual yang didukung oleh fakta-fakta institusional. Pada 5.1d sampai I tidak. Kedua, sementara kata kerja di 5.1a sampai C ada di elemen penting umum dan tidak dapat dihilangkan. Itu dapat di 5.1d sampai F. Misalnya, kita bisa membuat janji tanpa menggunakan kata kerja janji. 5.3, I will come to your talk tomorrow afternoon. Selanjutnya, explicit versus implicit performative. Explicit performative adalah tuturan performatif
yang mengandung kata kerja performatif yang membuat eksplisit tindakan apa yang sedang dilakukan. Contohnya, yang pertama, I now pronounce your husband and wife. Yang kedua, I sentence you to 10 years in prison. 3, I promise to come to your talk tomorrow afternoon. 4, I command you to surrender immediately. Implicit performatif adalah ujaran performatif yang tidak memiliki kata kerja seperti itu. Contohnya, yang pertama, surrender immediately. Yang kedua, I will come to your talk tomorrow afternoon. Yang ketiga, leave me alone or I will call the police. Syntactic and semantic properties of explicit performative. Austin juga mengisolasi sejumlah sifat sintaksis dan semantik dari explicit performative dalam bahasa Inggris, tentu saja dengan beberapa pengecualian, yaitu yang pertama, explicit performative mengandung kata kerja performatif. Yang kedua, sifat performatif dari kata kerja tersebut dapat diperkuat dengan menambahkan kata keterangan dengan ini. Yang ketiga, explicit performatif terjadi pada kalimat dengan orang pertama subjek tunggal dari kata kerja dalam simple present tense, indicative mood, dan active voice. Contohnya, I hereby pronounce you husband and wife. Terdapat beberapa pengecualian. Yang pertama, we suggest that you go to the embassy and apply for your visa in prison. Kedua, you are hereby warned that legal action will be taken. Yang ketiga, passenger are hereby request to wear a seat belt. Perhatikan selanjutnya bahwa kata kerja performatif juga dapat digunakan secara deskriptif. Dalam penggunaan ini, mereka berperilaku seperti kata kerja non-performatif. Contohnya, I baptized John's baby last Sunday. Kedua, you are always promising to do housework but you never do it. Yang ketiga, is the head of department who authorized John to work in our lab. The performative hypothesis. Untuk menjelaskan implicit performative, sebuah analisis yang dikenal sebagai the performative hypothesis diajukan pada tahun 1970-an. Ide dasar dari hipotesis adalah mendasari setiap kalimat ada matriks performative clause tersembunyi dari bentuk yang diberikan. Contohnya, I hereby sebagai VP, you that sebagai S, di mana VP adalah verba performatif dan S adalah klausa pelengkap. Kata kerja performatif yang berada dalam indicative mood, active voice, dan simple present tense akan selalu mengeksplisitkan apa yang tersirat, meskipun metrik performative clause dapat dihapus tanpa diubah maknanya. Dengan demikian, menurut hipotesis ini, metrik performative clause di struktur dalam atau di bawah 5.4 muncul secara terang-terangan di 5.5. Pada 5.4, stand up. Pada 5.5, I hereby request that you stand up or I hereby order you to stand up. Selanjutnya, problems with the performative hypothesis. Ada banyak kasus implicit performative yang tidak memiliki versi explicit performative. Meskipun kata kerja yang relevan dapat digunakan secara deskriptif. Pada 5.6, yang A, you are a stupid cow. B, I hereby insult you that you are a stupid cow. C, John insult Mary by saying that she was a stupid cow. Secara intuitif, 5.6a paling alami ditafsirkan sebagai penghinaan, tetapi bertentangan dengan prediksi the performative hypothesis. Tampaknya tidak memiliki padanan eksplisit, seperti yang ditunjukkan oleh keanehan 5.6b. Di sisi lain, seperti yang ditunjukkan 5.6c, kata kerja penghinaan dapat digunakan secara deskriptif tanpa masalah. Kurang lebih hal yang sama dapat dikatakan tentang ucapan-ucapan seperti berbohong, mengancam, dan menghukum. Dihadapkan dengan ini dan berbagai kesulitan sintaksis, semantik, dan pragmatis lainnya, the performative hypothesis telah lama ditinggalkan. Selanjutnya, Austin's felicity condition on performative. Seperti yang telah disebutkan, tidak masuk akal untuk menyebut performatif benar atau salah. Namun demikian, Austin memperhatikan bahwa agar performatif berhasil atau felicitious, itu harus memenuhi serangkaian kondisi. Yang A, pertama, harus ada prosedur konvensional yang memiliki efek konvensional. Kedua, keadaan dan orang harus sesuai sebagaimana ditentukan dalam prosedur. B, prosedur harus dijalankan. Yang pertama benar, yang kedua lengkap. C, seringkali yang pertama orang tersebut harus
memiliki pikiran, perasaan, dan niat sebagaimana ditentukan dalam prosedur. Dan kedua, jika tindakan konsekuen ditentukan, pihak terkait harus melakukannya. Jika kondisi A atau B tidak diamati, maka apa yang digambarkan Austin sebagai misfire terjadi. Dan yang terakhir, jika kondisi C tidak terpenuhi, maka terjadi penyalahgunaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.